Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini, podcast SMA Negeri 7 Balikpapan kedatangan tamu spesial. Bersama saya Ibu Debbie Ifke, dan di depan saya adalah orang yang sangat-sangat sibuk dan luar biasa, tapi bisa menyempatkan waktu untuk masuk di podcast SMA Negeri 7 Balikpapan. Silahkan Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak bisa perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya. Oke, Oke, terima kasih banyak Ibu Guru Cantik. Ini saya luar terima biasa kasih bisa Bapak. diundang. Iya, Saya Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan yang sehari-harinya aktif sebagai orang kampus yang sibuknya luar biasa. iya Akan betul. tetapi berterima kasih bisa diundang. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada teman-teman khususnya Yes, di SMA 17. tentunya itu Pak yang Makasih ditunggu. Ibu Guru Cantik. Terima kasih banyak Bapak Isradi. Sebelumnya saya bacain dulu ya. Biar semua siswa SMA 7 tahu nih, Pak Isradi ini sekolahnya banyak sekali ya. Bapak Doktor Insinyur Isradi Zainal, ST, MT, SH, MH, MM, Des, IPU, ASEAN, Eng, MKKK gitu ya Pak ya. Nah kalau baca profil Bapak ini kelahiran Bulukumba ya Ya, Pak ya. ya, ya. Sulawesi Selatan 18 November Oktober 19. 68. Oh, 18 Oktober 1968. Pak, kalau baca profil Bapak itu bersekolah di Malaysia, di Shanghai, Ya, ya. sampai ke Australia, bahkan sampai ke Jepang. Nah, Bapak mungkin bisa sharing nih Pak, gimana ceritanya kok Bapak suka banget sekolah Ya, sampai ke negeri yang begitu jauh? siap. Sebenarnya mengalir aja. Begitu. Jadi sama dengan orang lain, pas selesai sekolah, terus awalnya kan sarjana teknik dari Ya, teknik. Perkapalan Unhas, Mm-mm. kemudian kebetulan lanjut di Jakarta. Jadi pas selesai Jakarta diterima di Jakarta. Terus di sela-sela waktu kosong ngambil Magister Manajemen di Universitas Indonesia, Wow. sekaligus DES Diploma Etudes Supérieures Spécialisées di Perancis, jadi dual degree itu. Ya, Terus betul-betul magang dan Perancis. stas di Perancis juga. Mm-mm. Terus lanjut ke Balikpapan. Di Balikpapan eh, kebetulan waktu itu saya mendirikan perusahaan juga. Ya, Dan ya, perusahaan betul-betul. itu membutuhkan sejumlah kompetensi. Misalnya Ya, kalau kita tender, misalnya saya butuh sarjana teknik mesin, sarjana teknik elektro. Jadi mm-mm. karena ada waktu ada uang, saya lihat kalau misalnya bisa ngambil, kenapa tidak? Jadi Yes. ngambil lagi itu. Jadi Wah, saya khusus keren ke banget. sarjana teknik, saya punya 3 gelar sarjana 3 teknik. gelar ya Ya. Pak ya, sarjana teknik luar Terus biasa setelah itu ngambil magister perkapalan, magister S2 di Unhas, di terus Unhas ya Pak. kemudian magister teknik di Universitas Pancasila, Ya. kemudian magister K3 di Universitas Indonesia. Nah, semua Nah, mengalir, ngambil doktor terus sebagai seorang profesional yang punya kompetensi, yang punya keahlian. yes. Jadi kalau misalnya pelatihan ini, saya punya pelatihan hampir semua dari Hampir semua ya kementerian, Pak jadi ya. punya otoritas untuk Betul, menandatangani betul. bahwa misalnya kapal bagus atau boiler bagus atau Ya, kecerdasan bagus, punya itu lisensi itu namanya ya Pak ya. ya. Dan untuk keprofesionalan itu, saya sudah lebih dari 12 negara untuk mempraktekkan ilmu Oh, oke. keinsinyuran K3 dan manajemen. Nah, jadi saya berprinsip begini, salah satu yang paling utama yang bisa dianggap sebagai tabungan adalah pendidikan. Dan Yes, pendidikan itu setuju ada Pak. manfaatnya, jadi bukan Ya, sekedar ngambil gelar, tapi semua itu menghasilkan duit, betul, betul Pak. menghasilkan manfaat. Ya, ya, setuju sekali. Alhamdulillah hari ini bisa. Ya, jadi kemudian dengan keprofesian, saya memang sudah ke Jerman, Jepang, Prancis, Iya, Swedia, iya. Norwegia, terus Wah, luar China, biasa. Jepang, Wah. Bahkan macam-macam lah. kemarin, Kalau dalam negeri ya, biasa ya, dulu ya. waktu masih ada pesawat pagi dari Mm-mm. Balikpapan ke Singapura, saya biasa berangkat pagi pulang sore Oh gitu hanya ya untuk Pak ya. inspeksi. Jadi Hanya terbiasa. untuk belajar ya Bukan Pak ya, belajar, untuk ambil untuk lisensi ya Pak ya. mempraktekkan keinsinyuran. Jadi saya Oh, dibayar oh dibayar gitu. untuk mempraktekkan keinsinyuran. Oke, oke. Ya, jadi Ha. dulu Chevron dan Total Mm-mm. biasa kami memberi pelatihan termasuk di PT Badak, di PKT Iya, dan lain-lain.
saya aslinya praktisi, bukan Praktisi ya akademisi. Pak ya? Jadi Mhm. dari praktisi kebetulan punya perusahaan juga, namanya perusahaan Jasa Ketiga. Nah, dan dulu saya sering mengajar di Uniba secara gratis maksud saya. Oh Terus begitu. kemudian diajak bergabung karena untuk mengembangkan K3 karena kebetulan Ya, saya punya perusahaan jasa K3, ya itulah yang terjadi. Dan selain itu, selain berpraktek, jadi saya ya. seorang praktis, seorang konsultan, itu secara nasional juga saya menduduki sejumlah jabatan penting. Di antaranya Wow, Ketua heeh. Umum Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Nasional, Iya iya. kemudian Dewan K3 Nasional yang bertugas memberi saran dan nasihat atau masukan kepada Menteri Mhm. Naker. Jadi sebagai Kemudian penasehat gitu ya di Pak ya? di Kaltim dan Kalimantan saya Ketua Iya. Persatuan Insinyur Indonesia. Yes, Kemudian oke. secara nasional Ketua Penjaminan Mutu, Wow. macam-macam lah, Iya, banyak. benar-benar Pak. Jadi secara praktek, secara Mhm. kompetensi, secara pengalaman saya sempat Iya, lalui semua. iya iya. Dan Mhm. kemudian 2015 bergabung dengan Uniba, sempat Oke. menjadi wakil dekan K3, kemudian Mhm. dekan teknik, kemudian menjadi sekjen dekan teknik se-Indonesia. Oh, Lalu oke oke. Mhm. terakhir menjadi rektor dan Rektor gitu. pernah menjadi tim ahli tim transisi IKN di Oke Otorita. oke. Itu aja untuk sementara. Pak, itu baru satu pertanyaan loh Pak, perkenalan, Iya. bahkan seputar pendidikan aja udah kita panjang lebar. Sebenarnya background Bapak ini pengusaha ya Pak ya? Praktisi dah. Jadi saya Praktisi, seorang konsultan, ahli K3, konsultan, mhm. kemudian insinyur profesional, Iya kemudian iya, ahli atau auditor sistem manajemen. mhm. Terus selain itu Iya. saya buat perusahaan dan punya perusahaan seperti Skopindo dan di jalan sampai hari Oh, ini oke sip. Di gitu. Balikpapan ya Pak ya? Di Balikpapan, Di ya Bali. di Terus Balikpapan. gimana Pak bagi waktunya? Rektor itu juga luar biasa loh Pak, Semua waktunya berjalan dengan dengan usaha semestinya kan. yang Jadi jalan ya. istilahnya kalau misalnya kita mengurus sesuatu kan itu ada manajemen. Jadi Iya kalau misalnya betul, perusahaan dikelola betul. sama staf saya Staff dan itu ya, oke. jalan, Jalan ya settle. Pak ya, Sama settle dengan saya ada di tempat dengan tidak ada di dengan tidak tempat. ada Jadi kan tempat, yes, membangun mhm. sesuatu itu by system. By Ya udah, system, jadi udah setuju jalan. saya Ya, Pak, siap. mhm. Iya. Nah, kalau tadi kita udah cerita tentang Bapak, background-nya praktisi. Nah, sekarang udah banyak nih di rektor nih, Pak, ya. Rektor Uniba. Mungkin Bapak bisa cerita lah tentang Uniba ini, Pak. Apalagi kalau kita mau cerita sebelum dan sesudah nih. Ya, Sebelum Bapak jadi rektor dan bahkan sekarang sudah Bapak pegang rektor, banyak perubahan sepertinya, Pak. iya, yang pasti sebagai rektor kan sebelum jadi rektor ada harapan dari yayasan, dari Yes, pembina. betul, Pak. Yang pertama bahwa dengan keberadaan saya Uniba harus menjadi lebih baik, ya Ya, kan. Terus yang pastinya. kedua, ya istilahnya baik itu bukan kita menyatakan, bukan saya menyatakan lebih baik, tapi Mhm. pandangan orang. Iya iya, Oke, betul, Pak, jadi betul. yang pasti sejak saya jadi rektor, yang pertama kalau indikatornya sebagai kampus hebat itu Uniba itu dikunjungi sama banyak menteri, ya kan. Wah, berarti indikator satu ini udah Iya, masuk ya, Pak, jadi ya? pertama banyak menteri yang Betul tertarik untuk datang, betul, khususnya mhm. ketika saya menetapkan bahwa Uniba itu adalah pengawal ibu kota Nusantara. Oke, Ya, karena yes. IKN Nusantara itu kan semacam pembangunan yang Iya, memang sangat diandalkan dan menjadi masa depan Indonesia. iya iya, Jadi disitulah Uniba mengambil posisi dan semua mengakui bahwa universitas yang paling terdepan mengawal IKN adalah Uniba. oke. Terus yang kedua, kalau misalnya bicara kampus, kita usahakan kalau dulu kan akreditasi B. Iya, Pak, Kami punya tugas ini mhm, akreditasinya jadi baik sekali baik nanti. sekali. Jadi B baik sekali itu satu tingkat. Jadi tingkatnya levelnya lebih tinggi dan insya Iya, Allah mhm, akan kita capai itu karena sekarang beberapa prodi sudah baik sekali. Terus sip. yang ketiga, kami salah satu yang kami tekankan bahwa Uniba itu adalah kampus internasional sehingga dalam keseharian baik fakultas, prodi itu anak-anak terbiasa dengan dua bahasa, apakah Ya, Indonesia dan bahasa bahasa Inggris. asing lainnya, misalnya Oke, bahasa Inggris. sip, mhm. Terus intinya kalau menurut masyarakat di Kaltim, dan itu tentu saja karena saya Mmm, selalu menyampaikan bahwa rektor itu bukan super
ya kan. Jadi rektor Hmm, itu bisa sukses kalau dibantu oleh ya semuanya. Jadi kami itu, tim. yes, Kami bukan Superman tapi super tim. Jadi yes, kalau misalnya ada kesuksesan, mm-mm. itu pasti kerjasama semua pihak. Ya, ya, Jadi ya, beruntung kami bisa mm-mm. bekerja sama dengan yayasan, Mm-mm. pembina, ketua yayasan, kemudian para wakil rektor, biro, dan rekan-rekan untuk secara bersama-sama. Sehingga Ya, pencapaian yang kita dapatkan itu hasil kerjasama semuanya. sip, bagus banget Pak. Gimana dengan kualitas lulusan-lulusan Uniba nih? Karena saya lihat persaingan mereka juga udah bagus ya Pak ya, Iya. persaingan ketat. Jadi kalau Bapak bisa sharing nih lulusan Uniba nih Pak. Ya kalau lulusan Uniba, kalau kita lihat faktanya di Mm-mm. lapangan kan, Ya, hampir semua perusahaan yang ada di perusahaan ya Balikpapan Pak itu ya. ada orang Unibanya. Iya, 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 Itu benar Pak, satu. setuju. Terus yang kedua, memang kami menjamin bahwa kalau dia sudah tinggalkan Uniba, insya Allah akan lebih baik. Lebih Dan ini baik ya kami Pak ya. terus tingkatkan karena itu memang salah satu kriteria dari akreditasi. Ya, Ya kan, sip. terus dia selesai tepat waktu, IPK dengan Betul, lebih betul bagus, terus Pak. pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Nah, Ya, itu. Nah, jadi kami kalau juga lulus juga menambahkan dengan soft skill soft untuk skill, ya mereka, itu Pak, dan betul. alhamdulillah bisa tercapai. Ya, Ya, siap. jadi tuh kalau anak-anak udah lulus nih Pak ya, mahasiswa udah lulus di Uniba, itu kan kelihatannya nggak dilepas gitu aja ya Pak ya. Ya, 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 Bahkan kayaknya mungkin banyak kerjasama ya, atau link ya Pak ya, yang bisa saling evaluasi ya Pak ya. ya. Mahasiswa-mahasiswa kami gimana gitu ya Pak ya. Iya kan, Mm-mm. memang kami itu ada sistem. Yang Mm-mm. pertama, alumni itu setelah dilepaskan tidak selesai. Nah, itu Karena Pak yang bagus. kami masih ada sistem untuk menanyakan ke perusahaan-perusahaan yang dia tempati Mm-mm. bekerja, Iya, misalnya bagaimana kemampuan bahasa asingnya, betul. bagaimana kecakapan, keterampilan, dan kompetensinya, Iya, bagaimana hubungannya dengan yang lain. iya, Itu iya. kami nilai, dan itu salah satu yang kami dorong untuk punya hasil yang bagus. Iya. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya wisuda, Mm-mm. bahwa alumni itu juga ikut menentukan nama besar Uniba. Jadi Iya, bukan rektor saja, tapi ketika jadi alumni, iya, dia betul. berkarya, dia berkiprah, mendapat pengakuan, mendapat keterampilan, itu bagus untuk kampus kita. Iya, Sehingga iya betul. alumni itu Mm-mm. selalu memperhatikan itu. Bagus banget Adapun itu Pak. misalnya kalau ada alumni yang melakukan sesuatu yang tidak bagus, tapi Mm-mm. kami tetap connect sama perusahaan untuk Iya, bagaimana supaya bagus ke mm-mm. depan. Betul, betul. Jadi kampus ini siap improve ya Pak ya. Oh Kalau selalu, misalnya karena ada masukan iya, perusahaan, evaluasi, kan selalu reward lebih baik juga itu lebih pasti. baik ya Iya, Pak ya. jadi kita Mm-mm. kalau ada kita dengar tidak bagus, kita dapat feedback, kita upayakan Oh, iya, iya, iya. mengimprove-nya gitu. Mengimprove, Iya, jadi kita benar. memang ada form untuk menanyakan bagaimana. Oh, iya, 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 iya. ada, Ha-ha. ada. Jadi Jadi dua arah ya dua Pak arah, ya. dua arah, Bagus dua banget arah. gitu. Ha-ha. Malah biasa kalau dalam akreditasi kita nanya bagaimana mahasiswa kami apa bisa bersaing dengan alumni Mm-mm. lain, Iya, dan iya. alhamdulillah selama ini yang kami dapatkan, Mm-mm. alumni Uniba bisa bersaing dari universitas manapun di Indonesia. Wow, Siap. keren Pak, keren. Kayaknya ada prodi baru ya Pak ya. Saya kemarin lihat di stand itu ada baju biru-biru bagus gitu Pak. Ya, Prodi baru tuh, iya, arsitektur ya Pak ya. iya. Jadi ya kita Heeh. di masa saya memang Mm-mm. prodi itu ada beberapa yang muncul. Satu Mm-mm. prodi teknik industri, dua prodi arsitektur, tiga Iya, prodi lingkungan. Ini oke. ke depan kami lagi siapkan kedokteran sama magister Oh, manajemen. mau siap Insya Allah kedokteran tahun ya ini. Pak ya? Iya, insya Allah. Sama magister Ini dalam manajemen. proses penyiapan Ah, ya, semua. ya, ya. Tapi kalau gedung ini ya Pak ya, memungkinkan sekali ya Pak ya, Oh, untuk menambah memungkinkan. prodi gitu Iya. banyak ya. Oke. Jadi kan kami dalam tahap renovasi semua ini. Ya, 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 Ya ya kan, Pak. kedokteran Mm-mm. saja gedungnya sudah selesai dan diresmikan Mm-mm. sama Menteri Ya, ya, Koordinator ya. Perekonomian Bapak Erlangga. Sekarang poliklinik juga sudah diselesaikan dan Mm-mm. mudah-mudahan semua lancar. Oke. Iya, siap. Kami juga doakan loh Pak ya, Selalu siap, pasti. supaya alumni-alumni SMA 7 juga kedokterannya nggak perlu jauh-jauh ya Pak ya. Ya, nggak perlu. Ha-ha. Karena Tapi jangan memang mahal-mahal juga ya Pak. kalau mahal sih enggak. Kalau misalnya dibandingkan yang lain pasti lebih murah Pasti kita. lebih murah ya Siap, Pak ya. siap. Karena kan nggak perlu hitung biaya hidup ya Pak ya. Siap, Karena siap, sudah di siap. balik papan ya. Siap, siap. Nah, kalau misalnya kita cerita nih Pak, Bapak udah jadi konsultan, terus juga rektor. Kita tuh pikirnya kan, oh karir tertinggi tuh udah rektor gitu Pak. Ya. Apakah Bapak masih punya cita-cita lagi nih Pak? Terutama karir Saya nih. pertama pasti saya selesaikan kewajiban sebagai rektor itu sebagai hal yang utama. Oke.
Tapi kalau misalnya ada hal lain yang bisa bermanfaat sama masyarakat yang harus saya lakukan, Mm-mm. pasti saya lakukan. Dan Oke. itu selalu terkombinasi dengan baik. Misalnya contoh, Ya. sekalipun saya rektor, saya diundang otorita IKN Mm-mm. menjadi tim ahli, Ya. saya melaksanakan tugas itu dengan baik tanpa Mm-mm. mengabaikan tugas sebagai rektor karena Ya. kami terbiasa itu melakukan sesuatu by system, By ya kan. Jadi system. sama nanti misalnya saya sudah jadi direktur semua berjalan. Jadi hendaknya ke depan itu Mm-mm. siapapun bahwa eh, organisasi atau lembaga itu tidak tergantung sama orang. Kalau Hmm. sistem sudah settle, insya Allah semua aman. Ya, ya. Ya kan kita berbasis visi, misi, kemudian tujuan, kemudian langkah-langkah untuk mencapai itu. Ya Jadi kami, sebenarnya cita-cita ya, Bapak masih untuk ke ya, IKN ya, Pak ya? ya, ya. Luar biasa. Dan itu berjalan dengan bagus. Mm. Malah kami sebagai rektor itu hampir tidak pernah cuti, Ya. terus hampir asal ada di Balikpapan pasti kami ada di kampus. Ya, Dan betul-betul insya Pak. Allah Jadi kami mudah lakukan. ditemui ya Pak ya, Mudah, mudah, masih mudah. bisa Apalagi untuk kalau ibu yang mau koordinasi temui. komunikasi. Makasih banyak Pak. Nah, kalau untuk anak-anak SMA nih Pak, khususnya SMA 7 ya Pak ya. Di podcast ini nanti yang nonton banyak-banyak memang anak kami siswa SMA 7, ini podcast SMA 7. Apa ya Pak ya? Pesan, Oh ya, kesan. Mungkin kesan dulu deh Pak, baru iya. habis itu pesan. Jadi SMA 17 ini Mm-mm. kan saya tahun lalu atau 2 tahun lalu sempat datang ke Iya, sini. betul Pak. Ya saya melihat apa animo belajar, kemudian animo Mm-mm. mengajar, ada kombinasi antara dosen dan siswanya ini sama-sama bersinergi untuk Guru dan siswa ya Pak ya, ya ada guru dan sinergi siswa yang untuk baik ya Pak ya. Oke. melihat maju. Saya lihat juga Mm-mm. gurunya mengarahkan ke arah yang lebih bagus, sementara siswanya juga mengikuti Ya, secara baik. ya, ya. Nah, intinya pesan saya sebenarnya untuk khusus untuk SMA 17 ini, 7 Pak, 7. SMA SMA 7, 7. SMA 7, Heeh. yang pertama jadikan SMA ini sebagai kawasan intelektual. Jadi Yes, ya, amin. jadi intelek itu Betul Pak. bagaimana menjadi orang yang Ya. cerdas, Mm-mm. membaca. Jadi membaca satu yang saya tekankan, ikut menulis. Jadi mulai dari SMA Ya, ya, sudah ya, menulis Pak. Ya. sedikit apapun yang Mm-mm. dilakukan. Yang kedua, kampus ini dijadikan kawasan integritas atau integrity zone, ya sehingga Oke. hal-hal yang bagus, nilai-nilai yang bagus itu diterapkan. Iya Pak. Ketiga, Siap. international zone. Jadi zona Wow. internasional itu Mm-mm. dari sekarang SMA 7 harus punya brand Iya, iya, bahwa betul Pak. punya kemampuan bahasa asing. Iya, Itu iya. bisa dilakukan. Iya, iya, Jadi setuju. itu harus lebih maju apalagi sekarang zaman Iya, betul Pak. Google, internet semua mudah didapat, Iya, ya kan. setuju. Ha-ha. Nah itu kalau itu dilakukan insya Allah akan bisa bersaing ke depan. Iya, Kemudian sekarang kata kuncinya belajar dengan belajar. bagus. Mm-mm. SMA 7 punya peluang untuk tidak saja baik di Kalimantan Timur tapi Kalimantan dan Indonesia. Sekarang kata kuncinya Amin. belajar. Iya. Apalagi guru-gurunya cerdas-cerdas dan pintar-pintar Makasih ya semuanya. Pak ya. Nah, untuk para siswa itu pesan dari Bapak Rektor Uniba, jangan pernah berhenti untuk belajar ya Pak ya. Karena belajar itu merupakan sepanjang hidup ya Pak ya. Dan itu bekal memang ya Pak ya. Pendidikan yang tinggi, terus mau belajar. Ini sebagai motivasi Pak. Siap. Makanya hari karir itu selalu kami adakan. Karena sebenarnya itu charge, booster Pak. Iya, iya, Buat iya, siswa iya. kami. Selalu harus pikirkan masa depan walaupun keadaan mungkin belum mendukung. Iya, Karena kami iya, memang pinggir ya Pak ya. Ada banyak juga mungkin yang keadaannya harus bekerja dulu Pak. iya, iya. Menurut Bapak bagus mana Pak, sambil kerja berkuliah atau fokus kuliah dulu Pak? Dua-duanya bagus. Dua-duanya ya Pak ya? Yang mana ada Mm-mm. peluang kalau misalnya sudah selesai, ada peluang kerja-kerja saja. Karena bisa Hmm, kuliah, sekarang kuliah bisa anytime. Ya betul, kan, benar Pak. sekarang semua orang bisa pintar. Benar-benar Pak. Sekalipun formalitas itu perlu ada. Jadi Mm-mm. pesan saya jangan pernah melupakan atau mengabaikan peluang yang ada di depan mata. Yes. Kalau selesai ada peluang kerja dan itu lumayan, itu bagus karena itu model pembelajaran secara langsung juga. Ya. Karena kuliah bisa anytime. Ya. Mau langsung fokus kuliah kemudian berprestasi bagus juga. Ya. Kemudian sambil kuliah dan bekerja bisa juga. Bisa Kan juga. sekarang bisa kuliah dulu, cari kerja, Betul. bisa Iya Pak. kerja dulu, baru Sambil kuliah. Jadi kuliah. dua-duanya bisa. Bisa. Sekarang bagaimana memanfaatkan waktu secara baik,
Ya. ya. Terus be the best, be the first, be number one itu. Yes, I'm agree. Pak, terakhir saya sering lihat YouTube Bapak, story Bapak, Instagram Bapak. Ya, Di siap. situ Bapak selalu bagi-bagi buku ke menteri, ke para pejabat-pejabat setiap event pertemuan. Pak, itu sebenarnya buku apa sih, Pak? Penasaran, sharing deh, Pak, nih Ya, bukunya. jadi buku itu dia saya bawa sekarang. Ini ya, Pak ya. Buku IKN Nusantara. Nah, oh tentang Jadi IKN ya, Pak ya. ya ini terkait IKN. Jadi Mm-mm. kebetulan kalau di Indonesia saya termasuk orang yang pertama mendukung Oke. pindahnya IKN ke Kalimantan Timur. Wah, ya peluang besar ya, Karena Pak ya. jadi malah sebelum Jokowi pindahkan. Jadi Oh. kenapa saya Hmm. punya jabatan yang harus melakukan kajian dan memberi pendapat. Jadi makanya koran-koran waktu itu bertanya. Jadi Mm-mm. pertanyaannya apa IKN layak di Sepaku atau layak di Mm-mm. Kutai Kartanegara? Saya Ya, waktu itu jabatannya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia dan Dekan Fakultas Teknik. ya, Jadi nanya secara konstitusi bisa? Oh ya bisa. ya. Setelah kajian yang mendalam. Oke, kemudian Oke. sayalah juga yang mempelopori, meminta kepada dekan teknik seluruh Indonesia Ya, untuk meminta pendapatnya bagaimana IKN dan umumnya mereka setuju. setuju. Terus kami terus memantau karena kami yakin IKN itu bagus untuk Bagus. masa depan anak cucu kita. Ya, ya, Pak. Saya terus mendalami, mensupport, kemudian membuat tulisan. Jadi ini sebenarnya kumpulan tulisan mulai 2021 sampai 2022. Nah, ya Oh, ini itu termasuk ya, juga ya. kisah tahun 2019. Kemudian ya jadi Hmm. kalau misalnya ada berpendapat uangnya dari mana? Nah, ini Ya, ada ya, jawabannya ya. dalam sini. Oh, Merusak gitu. lingkungan, ada jawabannya dari Jawabannya sini. di Jadi situ. saya mencoba mengawal ini dengan argumen sebagai seorang akademis dan praktisi. Nah, ini juga yang karena ini di buku ini banyak komentar para tokoh, mulai kepala Ya. otoritas, sejumlah menteri, rektor Oh, dan banyak terkait IKN. oke, oke, Maka Pak. ini juga saya bagi ke mereka. Bagi saya Jadi satu ya ya, setidaknya Pak. meyakinkan bahwa IKN itu bagus. Ya, Yes, siap. oke. Nanti juga ibu juga Baik, akan saya iya, kasih, tapi Pak. ngasihnya bukan di sini, Iya di Pak, kampus siap ya. Pak. Saya Saya akan jalan-jalan ke kasih undangan khusus. kampus. Siap, siap, Iya. Bapak, terima kasih banyak ya Pak siap. ya. Jangan jenuh-jenuh, sering-sering datang ke SMA 7 Oh, Pak. selalu. Ya, jangan ke IKN aja Iya, Pak. oh, Untuk jadi penasehat dan motivator buat kami ya, siap, siap, baik guru maupun siap siswa-siswa ibu. kami supaya Siap, jangan pernah berhenti belajar siap, dan bekali diri dengan pendidikan yang tinggi ya Pak ya. siap, siap, siap. Oke, kita kayaknya sudah cukup detil ya Pak Iya, ya. siap. Mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan Cukup, nih Pak. Cukup cukup, ya Pak ya ya, untuk cukup. SMA Negeri 7 Balikpapan. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Dr. Isradi yang sudah menyempatkan diri, Rektor Universitas Balikpapan sebagai salah satu kampus yang akan menjadi pilot ya Pak ya, Siap. menyanggah IKN ya. Kami juga doakan Bapak sukses selalu, sehat selalu ya Pak ya, Amin, buat siap. keluarga juga. Sekian podcast kita pada siang hari ini. Kami dari Seven Podcast kasih salam. Salam Salam cerdas. Dadah. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Ibu. Ya, thank you ya Pak ya. Siap.